Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Di zaman seperti ini, bepergian tidak seperti zaman dahulu. Keamanan relatif aman, sarana transportasi memadai, nyaris tidak banyak kita jumpai kesulitan saat bepergian. Masalahnya, agama memerintahkan seorang wanita yang bepergian hendaknya didampingi mahram. Apakah dalam kondisi demikian ini masih diperlukan seorang wanita untuk didampingi mahram saat bepergian? Bepergian jauh bagi seorang wanita memang banyak hadis-hadis yang kita temukan melarang kalau tidak ada mahramnya. Salah satunya adalah hadis yang menyebutkan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata salasi layalin illa wa ma'aha dhu mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk bepergian lebih dari 3 malam kecuali harus disertai dengan mahramnya. Dan hadis-hadis seperti ini cukup banyak kita baca, kita temukan dalam kitab-kitab hadis. Sehingga banyak juga para ulama yang secara tekstual mengatakan bahwa pokoknya kalau bepergian tidak ada mahramnya berarti bepergiannya itu menjadi terlarang, menjadi haram, menjadi tidak boleh. Tidak boleh bepergian kalau tidak bersama mahramnya, memang itulah bunyi hadis-hadis yang kita temukan. Namun kita juga menemukan pendapat para ulama, baik di kalangan ulama yang mu'asirin yang di zaman sekarang ataupun yang kudama yang di zaman lalu, mereka lebih melihat pada konteksnya. Kenapa kok bepergiannya seorang wanita pada masa itu tidak boleh kecuali harus bersama mahramnya, tetapi juga ditemukan beberapa hadis yang malah justru menjadi kebalikannya. Sebutlah misalnya para ummahatul mukminin, ibunda mukminin, Aisyah, kemudian juga Ummu Salamah dan beberapa istri-istri Rasulullah. Mereka bepergian dari Madinah menuju ke Mekah untuk berhaji, dan bukan hanya sekali 2 kali mereka melakukannya, dan semua itu mereka lakukan tanpa adanya mahram, tetapi bersama dengan rombongan, ada kafilah, ada temannya dan sebagainya, tetapi tidak ada mahramnya. Padahal perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah dan bolak-baliknya itu setidaknya sekali perjalanan itu sampai 1 minggu lamanya, kembalinya lagi 1 minggu, dan hajinya bisa beberapa hari. Selama durasi beberapa hari itu, para ibunda mukminin itu sama sekali tidak ada mahram yang menemani mereka, kecuali ya teman-teman seperjalanannya saja. Sebenarnya ketidakbolehan wanita bepergian tanpa mahram itu ketika memang perjalanannya tidak aman, kondisinya tidak memungkinkan. Bayangkan menembus padang pasir, berhari-hari, berminggu, berbulan, resiko untuk diperkosa, resiko untuk kemudian dirampok dan sebagainya sangat besar. Nah, ketika ada mahramnya, resiko itu bisa sedikit teratasi. Tetapi Nabi menceritakan ada kondisi nanti suatu zaman di mana resiko-resiko seperti itu hampir bisa dikatakan tidak ada lagi. Sehingga bisa saja seorang wanita bepergian dari Hirah sampai ke Baitullah tidak takut apapun kecuali hanya pada Allah saja. Dan itulah yang kemudian jadi dasar juga pada hari ini ketika seorang wanita sendirian naik penerbangan internasional, dia di bandara, dia transit dan sebagainya, mungkin hanya sendirian saja, tidak ada mahramnya, tetapi perjalanan itu boleh dibilang aman dengan kendaraan yang memang bertanggung jawab atas keamanan bahkan untuk 1 orang wanita saja. Nah, dalam implementasinya di zaman kita sekarang, pemerintah Saudi Arabia sebutlah misalnya, memang masih mengharuskan jamaah haji, jamaah umroh itu untuk ada surat mahramnya. Artinya tidak memperkenankan wanita datang haji umroh kecuali ada mahramnya. Tetapi di sisi yang lain, tenaga kerja wanita kita ketika datang ke Saudi Arabia, sama sekali mereka tidak ditemani mahram. Berapa lama mereka kerja? Bisa sampai 2 tahun. Tanpa mahram 2 tahun di negeri Saudi Arabia. Dan pemerintah mereka tidak mengharuskan ada mahram yang menemani ketika mereka dalam perjalanan, dalam pulangnya, atau selama bertahun-tahun kerja di negeri mereka itu. Dalam hal ini, ada ulama yang mengatakan mahram itu menjadi hal yang mutlak bagi seorang wanita, tapi ada juga yang mengatakan tidak harus ada mahram karena memang sudah dianggap aman dan sudah tidak diperlukan lagi.